Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut ya ke pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 6333 Mbah Wira ulangi. Klien nomor 6333 di sini ada terawangan badan ya. Untuk terawangan badan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi seseorang ya secara garis besar dia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit ya, baik medis maupun non medis. Nah, di sini klien nomor 6333 ini menurut Mbah Wira itu masuk ke kategori rendah ini. Mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Energi yang ada ya itu Mbah Wira merasakan tidak stabil, kemudian dia semacam semacam menghisap energi yang ada di sekitarnya. Jadi ketika Mbah Wira melakukan mekanisme pengecekan ya melalui vibrasi energi itu, energi Mbah Wira itu seolah-olah ikut terhisap ya ke dalam klien nomor 6333 ini. Ini adalah suatu mekanisme ya yang Mbah Wira temukan. Ini baru ya, kasus seperti ini baru. Mekanisme pertahanan ketika kondisi tubuh itu kekurangan energi, maka dia akan mempertahankan energi yang ada pada dirinya dengan cara menghisap energi dari alam sekitarnya. Loh, emang bisa Mbah seperti itu Mbah? Jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Jadi kasus pada setiap orang itu tidaklah sama. Nah, untuk klien nomor 6333 ini Mbah Wira merasakan seperti itu. Jadi dia tubuhnya itu khusus ya, dia memiliki kemampuan atau suatu mekanisme untuk menghisap energi dari lingkungan yang ada di sekitarnya, kemudian dimasukkan ke dalam dirinya dalam rangka merecovery energi tubuhnya yang kurang semacam itu. Ya, ini unik ya, unik karena memang baru ini Mbah Wira melihat ya, dan oh ya ternyata ada loh karakter seperti. Jadi memang inilah ya yang namanya gaib ya, yang namanya kondisi supranatural. Masing-masing orang itu tidaklah sama. Oleh karenanya tidak bisa dipukul rata. Oh, auranya merah berarti dia kewibawaannya kuat, belum tentu. Oh, auranya tidak stabil berarti dia sedang sakit, belum tentu. Khusus untuk klien nomor 6333 ini dia kondisinya lelah, bukan sakit ya. Kemudian pola hidup yang kurang tepat, pola hidup yang kurang sehat. Jadi makannya kurang bernutrisi, istirahatnya kurang, bekerjanya banyak, sehingga mengakibatkan kondisi di tubuhnya itu defisit energi. Nah, ketika dia defisit energi gitu ya, maka yang terjadi adalah dia menghisap energi yang ada di sekitarnya untuk masuk ke dalam dirinya. Ini unik ya, ini unik sekali. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu karakter orang-orang ya yang energinya itu tinggi. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar tirakat ya. Meditasi, wirid, puasa, bertapa ataupun ngelmu dan upaya tempat diri lainnya. Di sini klien nomor 6333 Mbah Wira rasakan tidak. Ya, jadi tidak masuk ke dalam kategori tinggi ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu orang-orang dengan energi yang biasa atau sedang. Ya, siapa itu? Manusia normal pada umumnya. Di sini klien nomor 6333 juga tidak masuk kategori ini. Kalau Mbah Wira skalakan dari 1 sampai 100 gitu ya. Misalnya yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi itu di atas 80, yang sedang itu antara 60 sampai 80, maka klien nomor 6333 ini kondisi per foto yang dikirim itu adalah sekitar 55. Jadi rendah ya, tapi dia punya mekanisme loh ya. Jangan salah loh ya. Walaupun rendah dia punya mekanisme untuk gitu ya menarik energi sekitar agar bisa masuk ke dalam tubuhnya, sehingga tubuhnya dari yang semula energinya rendah itu punya punya peningkatan energi sehingga menjadi sedang ya. Tapi kalau tinggi tidak, karena tinggi itu khusus untuk tirakat. Di sini Mbah Wira tidak menemukan ya adanya jejak energi keilmuan ya pada diri Anda, ataupun tidak menemukan adanya jejak dari upaya tempat diri, itu tidak terlihat atau tidak terasa. Kita lanjut ya, yang kedua kita bicara aura. Aura adalah manifestasi dari energi ya. Jadi saat energi di tubuh seorang itu bervibrasi membentuk warna itulah yang kemudian kita sebut dengan aura. Untuk klien nomor 6333 ini aura dominan coklat. Auranya orang-orang yang sedang kelelahan.
Seandainya ya kondisinya tidak sedang lelah, maka aura dominan adalah biru, aura pengasihan. Namun pada kondisi sekarang, at the moment, tanggal 28 Mei 2022, kondisinya sedang kelelahan. Itulah kenapa auranya menjadi coklat. Oke, kita sapa yang sudah hadir ya. Ada Mas Ibrahim. Waalaikumsalam Mas Ibrahim. Terawangan akurat, guru besar Padepokan Sengkelat. Alhamdulillah ya. Gusti Allah memampukan, Gusti Allah mengakuratkan sehingga terawangan Mbah Wira tetap akurat ya. Kemudian ngopi ya. Monggo kalau ngopi monggo ya. Gitu ya. Untuk yang di live TikTok ada 13 orang ya. Ada Mas Yosi Dayak hadir. Wah, istimewa. Dayak ini istimewa ya. Dayak sebagai salah satu suku ya yang diakui kekuatan magicnya di Indonesia bahkan dunia ya. Salam Mas Yosi ya. Oke, kita lanjut. Meskipun auranya coklat ya, namun sebenarnya nampak cerah. Hal ini menandakan bahwa klien nomor 6333 ini dari segi ibadah sebetulnya bagus ya. Cuman ya itu tadi, mungkin dari gaya hidupnya yang kurang positif ya, kurang teratur, kurang baik. Nutrisinya juga kurang tercukupi, biasanya banyak kopi, banyak rokok ya, sehingga akhirnya auranya itu menjadi kusam ya. Nanti boleh ya konfirmasi klien nomor 6333 bener nggak kalau Anda memang jarang makan, lebih banyak kopi dan rokoknya. Nanti konfirmasi saja bener apa enggak yang diterawang oleh Mbah Wira kayak gitu. Sekarang kita yang ketiga, yaitu ada tidaknya negatif di badan. Yang Mbah Wira tidak menemukan ada yang negatif di badan Anda, baik itu yang sifatnya adalah jin negatif ataupun energi negatif. Baik yang sifatnya jin negatif ini liar terus nempel sendiri, ataupun yang sifatnya kiriman ya berupa santet atau pelet, semuanya tidak ada. Memang kondisi Anda auranya sedang ya begitulah ya, coklat ya. Kemudian energinya juga ya begitulah ya, rendah. Tapi hal ini bukan dikarenakan oleh faktor magic ya, melainkan karena memang faktor fisik Anda yang kurang prima ya, tapi tidak apa-apa, it's okay. Kenapa? Karena tubuh itu punya mekanisme untuk memperbaiki dirinya sendiri atau yang disebut dengan auto recovery ya. Auto recovery itu tidak hanya terjadi pada diri Anda, tapi pada hampir semua orang. Cuman khusus pada klien nomor 6333 ini kondisi self recovery-nya itu cepat banget. Jadi dia punya mekanisme untuk menghisap energi yang ada di sekitarnya untuk masuk ke dalam dirinya, sehingga dirinya itu bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan berjalan lebih cepat. Kayaknya ini bakat alami ya, bakat alami penyembuhan. Nah kemudian kalau kita bicara self recovery, itu semua orang sebenarnya punya mekanisme self recovery atau auto recovery. Itulah kenapa yang namanya santet atau pelet itu perlu diperbarui ya. Misalnya percontohan saja, karena kita ditonton oleh ratusan member ya, bahkan ribuan ya, 5.500 sekian member di YouTube Jejak Mistis. Maka perlu Mbah Wira edukasikan bahwa yang namanya tubuh itu punya mekanisme auto recovery. Jadi saat tubuh Anda terkena santet atau pelet, tubuh itu bisa menyembuhkan hal itu dengan sendirinya. Itulah kenapa yang namanya pelet ataupun santet itu ada masa berlakunya. Pelet ini harus diperbarui setiap 30 hari, harus dikirim ulang setiap 41 hari, atau harus dilakukan terus-menerus setiap 3 bulan sekali, atau setiap 6 bulan sekali, atau setiap 1 tahun sekali. Berarti artinya 1 tahun atau 6 bulan atau 3 bulan itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh tubuh seseorang untuk menetralisir efek pelet ataupun efek santet yang dikirimkan. Itu semua orang punya ya mekanisme pertahanan seperti itu. Itulah kenapa tidak ada yang namanya permanen. Di dunia ini tidak ada yang namanya paten permanen, itu nggak ada ya. Sesuatu hal yang abadi adalah ketidakabadian itu sendiri. Jaminan ya Mbak ini ya, Mbak, jaminan ya, pasti ya ini ya. Tidak ada yang pasti. Karena yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Nah ini yang seringkali orang itu lupa, nggak paham. Mbak ini kodamnya paten permanen ya, nggak ada yang paten permanen. Kodam itu juga makhluk. Santet itu buatan makhluk, pelet itu juga buatan makhluk. Sebagai buatan makhluk tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah ketidakabadian itu sendiri. Kenapa? Pasti ada masa berlakunya. Ya, yang dilawan itu ciptaan Tuhan, ciptaan Gusti Allah. Itulah kenapa orang itu sebenarnya tidak perlu takut santet, tidak perlu takut pelet. Kenapa? Karena tubuh punya mekanisme untuk menyembuhkannya. Antisipasi boleh, tapi ketakutan berlebih jangan. Seperti kayak COVID dulu ya. Antisipasi boleh, waspada boleh, tapi kalau takut berlebih jangan. Ya pakai masker, rangkap 2, rangkap 3, oke. Sering cuci tangan, oke. Tapi kalau kemudian mengurung diri di kamar, di gua, nggak mau bersentuhan dengan orang luar, ya namanya berlebihan. Gitu loh ya, paham ya? Jadi waspada boleh tapi berlebihan jangan, gitu loh ya. Antisipasi boleh tapi kalau berlebihan jangan. Nah, kenapa? Karena itu tadi, setiap tubuh itu punya mekanisme untuk mempertahankan atau menyembuhkan dirinya sendiri, gitu ya. Nah, kita lanjut. Yang terakhir yaitu ada tidaknya kodam di badan ya. Di sini aturan mainnya begini. Yang pertama,
tahun 2022 orang seringkali gampang percaya pada terawangan yang indah-indah untuk telinganya. Ketika disampaikan, oh ya punya khodam macan, oh ya punya khodam leluhur dewa-dewa, itu langsung ya dia percaya begitu saja, meskipun yang melakukan terawangan itu bukanlah seorang praktisi. Dibanding dengan terawangan seorang praktisi supranatural ya, yang meskipun hasil terawangannya itu kurang indah didengar. Nah ini ya, jadi oleh karenanya setiap hasil terawangan itu selalu Mbak Wira kembalikan ya ke diri pemahar. Mau percaya silakan, tidak juga tidak masalah. Namun kalau Anda ingin tahu bagaimana keakuratan terawangan Mbah Wira, boleh cek di YouTube Jejak Mistis. Di situ dalam setiap terawangan pasti ada testimoninya ya. Anda akan lihat ya, Anda akan tahu bagaimana keakuratan terawangan Mbah Wira. Nah itu yang pertama. Yang kedua, aturan mainnya adalah jangan buat Mbah Wira bertanggung jawab atas omongan orang lain. Contoh, Mbah Wira ngomong, oh Anda nggak ada khodamnya. Kemudian dukun A ngomong, oh Anda punya khodam macan. Lalu Anda tanya, Mbah katanya dukun A saya punya khodam macan, kok kata Mbah Wira nggak punya. Ini yang benar yang mana? Itu artinya Anda meminta Mbah Wira bertanggung jawab atas omongan orang lain. Ya kalau yang ngomong itu si A, ya tanyakan ke dukun A. Kok kamu ngomong saya punya khodam macan itu gimana? Penjelasannya gimana? Tanggung jawabnya gimana? Gitu ya. Atau lagi mungkin ada dukun B ngomong, oh Anda ini keturunan Dewa Zeus misalnya. Mbah Wira bilang, oh enggak, Anda ini keturunan manusia. Terus ada protes, loh Mbah katanya dukun B saya ini keturunan Dewa Zeus, kok kata Mbah Wira saya ini keturunan manusia, yang bener mana Mbah, saya ini keturunan Dewa Zeus apa keturunan manusia? Tanyakan ke si B, kan yang ngomong si B bukan Mbah Wira gitu loh ya. Jadi jangan minta Mbah Wira untuk bertanggung jawab atas omongan orang lain atau omongan dukun lain ya. Kita kembali untuk terawangan khodam badan. Khodam badan setidaknya ada 3 macam. Yang pertama yaitu khodam leluhur. Apa itu? Yaitu khodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Ya, pada umumnya khodam leluhur itu mengikuti anak cucu yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Artinya oleh karenanya khodam leluhur itu memilih orang-orang atau keturunan yang mirip dengan leluhurnya, sehingga nggak perlu proses penyerasan yang rumit, penyatuan yang aneh-aneh, harus mandi kembang, nggak perlu. Karena dia udah memilih yang mirip gitu loh ya. Nah untuk khodam leluhur ini sifatnya akan mengikuti Anda. Akan itu berarti belum. Ya Mbah Wira baru menemukan dia hadir sebentar-sebentar aja. Itu artinya masih akan, belum sekarang. Kapan? Entah. Ya mungkin menunggu Anda siap. Kapan Anda siapnya? Nanti kalau sudah tirakat. Kapan saya tirakatnya? Lah ya Anda kapan tirakatnya kan gitu. Jadi ini sifatnya masih akan. Kenapa Mbah Wira bilang akan? Karena munculnya baru sebentar-sebentar, belum lama. Kalau munculnya udah lama, katakan dalam seharian Anda 24 jam itu dia mendampingi Anda 20 jam atau 23 jam, nah itu baru Mbah Wira sebut dengan khodam leluhur, karena dia senantiasa ada gitu lah. Sedia setiap saat kan gitu. Tapi kalau cuma muncul sebentar-sebentar saja, nongol sebentar-sebentar saja, maka Mbah Wira sebut dengan akan. Karena memang dia sifatnya belum sekarang gitu loh ya. Ibarat Anda ada cewek di dekat Anda cuma sebentar-sebentar adanya. Oh itu berarti bukan pasangan Anda, bukan istri Anda, tapi akan kan gitu. Akan jadi pasangan Anda. Tapi kalau udah pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam ada di sebelah Anda terus, oh berarti itu pasangan Anda, istri Anda kan gitu loh ya, paham ya. Jadi Mbak Wira menggunakan kalimat-kalimat yang mudah untuk dipahami. Nah, sosoknya adalah wanita tua yang memakai baju coklat, rambutnya panjang terurai. Ya, ini dari jalur leluhur ibu, ya dari leluhur jalur ibu, ada entah kakeknya ibu, neneknya ibu, buyutnya ibu, yang penting ini ada jalur dari leluhur ibu, tapi sifatnya akan mendampingi Anda. Untuk tua, usia, level dan sebagainya belum bisa Mbah Wira baca karena sifatnya adalah akan mendampingi, ya belum sekarang. Yang kedua yaitu khodam keilmuan. Apa itu? Yaitu khodam yang mendampingi seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Ya ini di diri Anda tidak ada. Tadi udah Mbah Wira spoiler di depan bahwa Mbah Wira tidak menemukan adanya jejak energi keilmuan apapun di diri Anda. Ya, yang ketiga yaitu khodam pengisian, yaitu khodam yang sengaja diisikan ke dalam badan untuk tujuan tertentu. Ya, ini juga tidak ada di diri Anda. Jelas ya. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbah Wira terawang dari klien nomor 63333. Mohon konfirmasinya, ya mohon masukannya. Silakan kalau ada tanggapan, pertanyaan juga boleh. Terima kasih. Selamat pagi. Untuk Hilman Ahmad ya, terima kasih gift-nya ya. Untuk Hilman Ahmad, aura Mbah Wira cek adalah biru, dominan aura pengasihan ya. Kemudian kalau untuk khodam tidak ada ya. Hilman khodam Ahmad Hilman ya, Hilman Ahmad ya. Kemudian untuk Yosi ya, oh cewek ya, mohon maaf ya, Bunda Yosi ya. Aura dominan adalah ungu, aura supranatural yang kuat ya. Kalau untuk khodam banyak nih nampaknya Bunda Yosi ini ya. Oke, sekiranya itu dulu. Mbak Wira ada keperluan sebentar di luar ya. Kita jumpa sebentar lagi ya. Dah.